Assalamualaikum Sobat Citana, kembali bersama saya Dr. Ana, selamat sore. Dan sekarang adalah bagian kedua dari gerobak praktek. Nah, gerobak prakteknya kali ini saya gangguin teman saya, Dr. Ibnu. Nah, teman-teman, saya udah cerita Dr. Ibnu itu adalah dulu mantan asisten Obgyn waktu saya awal-awal di Rumah Sakit Bima. Ya kan, Iya, Dok. tahun berapa ya waktu itu ya main di sini ya? 2014 apa 15 gitu, Dok. Masya Allah, berarti sekitar 7 tahun yang lalu ya. 2016 aku lulus tuh. 2016. Nah, tapi kamu kan sudah ada sebelum, jadi Itu, Dr. Ibnu iya. tuh udah ada sebelum saya ada di Bima. Iya, Waktu dari itu masih 2012, Dokter. 2012 beliau, waktu udah 10 tahun ya. Iya, Dokter. Lulus jadi dokter umumnya tahun 2011, Dokter. 2011, Masya Allah. Berarti kamu sudah jadi dokter umum 11 tahun. Masya Allah, dokter umum sudah 11 tahun jadi dokter umum. Kerasa apa nggak kerasa? Nggak kerasa, Dok. Nggak kerasa? Iya. Pas dihitung sekarang baru nyadar kalau udah 11 Iya. tahun. Wah, nggak kerasa 11 tahun jadi dokter umum. Jadi lebih kerasa jadi waktu sekolahnya nggak sih? Iya. Lebih kerasa waktu jadi sekolah kedokteran. Nah, di part 2 ini aku iseng pengen, aku bosan banget mau. Iya, Dok. Kalau misalnya serius-serius, tapi ya mungkin pertanyaan serius nggak apa-apa. Tapi kita main sweet-sweetan. Boleh, Dok. Nah, terus kalau yang kalah, berarti dia ditanya, yang menang dia nanya. Boleh. Gimana? Boleh, Dok. Ya, selama 15 menit kita coba untuk main games. Tapi gamesnya yang ada manfaatnya. Jadi saya mau Dr. Ibnu akan main sweet kayak main sama tuh kecil. Terus kalau yang kalah dia ditanya dan yang menang berhak nanya apa aja, bebas. Ada dekan biasanya aku kalah soalnya kayak gini. Nah, biar aman ya teman-teman, doain aku dong ya. Yuk kita main ya. Main apa nih, Dok? Sweet, aku nggak bisa batu gunting kertas nggak bisa. Berarti begini-begini, Ini Dok. cowoknya apa? Kalau ini adik-adik Gajah. Nah, ini gajah. Ini telunjuk manusia. Sama Ini semut. Satu, dua, tiga. Oh, Sama-sama tunjuk. 1, 2, 3. Sama lagi. 1, 2, 3. Kalah. Telunjuk sama semut. Artinya aku telunjuknya dan Dr. Ibnu semutnya. Kalau manusia sama semut kalah berarti semutnya. Padahal kadang-kadang semut bikin gatel. Pertanyaan pertama aku. Hal yang tersulit selama praktek jadi dokter di Bima. Tersulit. Yang nggak mau diceritain nggak apa-apa, tapi yang mau diceritain aja. Tersulit selama praktek Di Bima. Ini teman-teman, pertanyaannya aku selalu random dan spontan ya, kan ciri khas Citana tuh nggak no gimmick-gimmick, apa adanya, tapi bisa apa ya, mudah-mudahan kasih insight, kasih wawasan atau kasih motivasi, bahkan untuk diri aku sendiri sebenarnya. Kalau tersulit sih kayaknya pas lagi di Obgyn, Dok. Obgyn tuh, aduh, ini dia ditanya. Soalnya Maksudnya kan pas jadi di Obgyn, aku jawabnya kaget loh. Saya kan baru gitu, Dok. Nah, waktu di Obgyn. Tapi waktu pertama kali masuk langsung diminta di Obgyn. Iya, saya kan dokter baru, Dok. Di Bima waktu itu. Memang sempat beberapa saat di IGD berapa lama. Oh, sempat di IGD dulu. Sempat di IGD beberapa lama. Terus lagi awal-awal terus ditarik ke Obgyn. Nah, di Obgyn karena kebetulan Obgyn tuh baru buat saya, Dok. Maksudnya waktu sekolah itu kayaknya nggak terlalu terekspos sama Obgyn, nggak terlalu sering temuin pasien Obgyn maksudnya ya, mungkin tapi mungkin nggak terlalu intens lah. Banyak belajar gitu, Dok, maksudnya. Saya banyak. Tapi tertarik gak sih sebenarnya masuk Obgyn? Apa karena tertarik, Dok, tertarik. Terpaksa. Awalnya sih nggak tertarik, Dok. Awalnya nggak tertarik. Tapi ternyata. Tapi setelah nyobain agak lama jadi asisten, menarik Obgyn. Menarik dan banyak sekali ilmu yang didapat gitu, Dok. Pas lagi jadi asisten. Ya, karena kalau dulu kan ya jujur aja Obgyn pas koas ya cuma lewat aja sih, Dok. Nggak jadi passion gitu. Bukan sesuatu hal yang kamu seneng banget ya? Ya, bukan passion banget. Tapi setelah passionnya apa dulu waktu jadi koas? Kalau passionnya yang lebih senang di bagian apa?
Bedah sih dok. Bedah, ya emang kelihatan sih, makanya Bedah sih. tertarik sama sunat segala macam ya. Iya. Dulu sih pengennya memang pegang pisau lah istilahnya, cuma nggak ini ke objin gitu. Nggak kepikiran. Tapi setelah jadi asisten objin, menarik objin. Yang sulitnya tuh apa? Sulitnya Panggil malam-malam, diomelin sama seniornya, terus diteleponin. tapi menarik dok, itu menarik. Tapi dia bilang sulit tadi barusan yang pertama. Ini bukan saya loh. Sulitnya kadang-kadang sama keluarga pasien. Nah, Kita iya. kan juga kadang-kadang kan nggak semua menerima dokter cowok Oh iya. untuk membantu istrinya. Memang beratnya di situ. Saya sampai pernah bolak-balik dari RS di Rumah sakit. di VK itu dokter. Kabul Salim, VK tuh ya. Untuk mau bantu itu hampir 2 jam dokter. Saya yang stres, maksudnya ini bayi kasihan. Nggak lahir-lahir. Iya nggak lahir-lahir. Pembukaan udah 10 cm. Suami nggak mau. Nggak mau operasi. Suami nggak mau kita vakum. Vakum tuh ditarik pakai alat teman-teman. Jadi tetap dari kewanitaan, tapi pakai alat-alat. Iya. Tapi kebetulan suaminya nggak mau sama dokter laki waktu itu. Nggak mau dokter laki. Kita mau nelpon dokter ceweknya juga Lagi berhalangan. lagi berhalangan, nggak bisa. Ya gitu. Dilema dokter. Kadang-kadang. Ya akhir syukurlah terakhir tuh dia bapaknya mau, akhirnya ya sudah. Ya, tertolong lah ambil. Tapi kalau dalam keadaan darurat kan itu disahkan loh. Iya, Ya, teman-teman. sempat debat juga sih dokter sama suaminya. Oh, debat. Sempat debat juga. Jadi selama nggak ada dokter perempuan, dokter laki-laki itu memang tempatnya. Kan dalam keadaan darurat juga kita nggak bisa milih Iya. gender. Tapi mungkin suaminya punya pemikiran yang lain. Ya, kita juga nggak bisa memaksakan. Kita nggak kan? bisa maksain. Iya. Tapi selain masalah gender atau hal yang seperti itu, yang paling bikin sulit, ibaratnya bikin, aduh, gua nggak di sini deh, nggak di objin deh, apa tuh? No? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Mungkin Cuma berdebar-debarnya kesulitan. kali ya, karena dua manusia yang ditanganin. Nah, itu. Ibu sama anak kali ya? Iya. Itu kali ya? Kalau untuk nggak di sini sih nggak sih dokter. Karena kan kayak gitu kan sama aja nggak jadi dokter gitu kan. Oh iya, semua harus Semua dijalanin. juga harus dijalanin. Cuma tantangannya yang paling berat ya di objin memang. Tantangan terberat di objin. Tantangannya banyak Lika-likunya Iya, lah. Dok. Itu banyak berdebarnya dok. nanjak ke atas, terus tiba-tiba los ke bawah, Iya. terus belok ke kanan, Tiba-tiba curang. perdarahan, tiba-tiba pasiennya Unpredictable-nya banyak. Nggak Banyak. bisa diprediksinya banyak gitu ya. Kayak kalau ibaratnya permainan game, dia roller coasternya. Roller Roller coaster yang sering. paling tinggi itu bagian kebidanan. sering roller coaster gitu loh. Iya. Iya deh. Oke, kita main lagi ya yang kedua. Mudah-mudahan saya menang lagi. Doain. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aduh, saya mau. Aku tuh kan introvert ya. Kalian kasihan gak sih kalau aku ditentangnya kayak gini? Dokter ini namanya apa? Ya pertanyaan yang tadi dok, yang dokter tanya. Nggak boleh. Syaratnya nggak boleh pertanyaan yang sama. Oh gitu. Nggak boleh pertanyaan yang sama karena acara ceritanya kan random dan spontan, jadi nggak boleh. Spontan pertanyaannya dan random harus beda. Apa ya? Apa yang paling bikin betah di Bima dokter? Apa yang paling bikin betah di Bima? Susah ini sebenarnya. Serius susah. Susahnya karena kalau Ibnu besarnya, kecilnya di Bima. Iya betul. Iya kan? Ibnu, Makanya saya tanya ini tuh dokter. Benar. Dokter Hairil itu besar kecil di Bima, Bima. gitu. Aku nggak lahir di Bima, nggak dibesarkan di Bima. Iya. Kampung kedua lah dokter. Bima nih. Iya, benar Kampung banget. kedua. Terpaksa sebenarnya. Beneran serius terpaksa. Yang bikin betah ya, yang betah pertama adalah aku bareng ibu, Iya. orang tua, ya nggak sih? Keluarga ya. Dokter? Keluarga, yang paling bikin betah pertama keluarga kecilku tuh ibuku yang paling bikin betah. Hmm. Terus ibuku punya keluarga yang besar, jadi kayak aku menghargai beliau
memang dibesarkan di Bima dan beliau ingin aku anaknya bisa Tinggal di ngebangun di Bima gitu. Sana kakak sama adikku nggak mau balik ke Bima. Kakak sama adikku kan nggak dokter dan mereka nggak mau, mereka lebih nyaman sama pekerjaan mereka di Jakarta. luar Bima, Jakarta. Itu sih yang paling bikin betah pertama. Terus yang kedua, ternyata di Bima ini aku belajar untuk jadi sosok yang tegas gitu kan, karakter anak Bima tuh tegas-tegas kan. Nah sebenarnya kalau di Jakarta tipikalnya kayaknya nggak perlu se-strong itu. Ngerasa nggak sih waktu zaman kamu sekolah, kamu lebih strong ketika kamu kerja di sini di Bima? Betul. Ngerasa menyesuaikan kan, beradaptasi. Ya, teman yang bikin hal itu bikin strong, tapi ada juga teman-teman kita yang support kita kan. Iya, yang bikin betah tuh support sistemnya sih kalau menurut aku. Kayak kalau kita nongkrong di kamar bersalin, terus ketemu teman-teman kita yang dokter-dokter yang bisa ngertiin kita, support sistemnya itu cukup kuat ya. Kalau misalnya di kota besar agak individualis. Jiwa kompetisinya lebih terasa. Kalau di sini alhamdulillah ya, mudah-mudahan tetap terjaga ya, kita saling support satu sama lain. Ya semakin tambah dokter di Bima, aku juga berharap nggak berubah gitu. Sama-sama saling support satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Ya nggak sih? Betul. Itu sih kalau menurut aku yang bikin aku betah di Bima. Oke. Iya kan? Nah, sekarang kita main tiga. Kita 5 kali sweet. Aduh. Ini udah. Yang ketiga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aduh, kalah. Nah, aku mau nanya apa ya? Oh ya, aku mau nanya sama Ibnu. Iya. Apa definisi kebahagiaan buat Dokter Ibnu? Kebahagiaan buat saya keluarga, dokter. Kebahagiaan itu keluarga. Anak-anak, istri, orang tua, saudara. Jadi kalau Dokter Ibnu bisa membahagiakan mereka. Kan mereka kebahagiaannya beda-beda. Iya sih dokter, cuma melihat mereka bahagia tuh kita bahagia dokter. Mereka ketawa maksudnya gitu, ketawa, senyum gitu. Iya sih. Gitu ya. Dan ya gimana ya? Ada sisi-sisi di mana kamu ngerasa nggak sih, harusnya aku bisa ini tapi nggak bisa nyampe ke sini gitu. Aku bisa bikin ini ke mereka tapi aku nggak bisa gitu. Ada sisi-sisi kecewa juga nggak? Ada sih dokter. Sama diri sendiri. Kadang ya tetap kecewa sama diri sendiri, cuma ya tapi mereka kelihatannya yang penting kamu ada di samping mereka. Iya, saya kan memang mikir kalau setiap dokter kan pasti ada goal-goalnya dokter. Ya tujuannya kan ya, target-targetnya. Target-targetnya mau jadi spesialis inilah, sekolah ini, lanjut ini segala macam kayak gitu. Oh kamu yang punya klinik ini, dia mah nggak usah sekolah spesialis, dia mempekerjakan spesialis insya Allah, amin. Amin. Terus kan? Cuma kan emang nggak emang arahnya nggak ke sana dokter. Karena ada masalah tertentu lah sehingga nggak ke sana, akhirnya ya merelakan hal-hal mimpi yang itu. Ya, relakan mimpi itu untuk ngejar mimpi yang di sini gitu. Tapi kamu ngerasa nggak sih kalau Allah itu memang ngasih tahu kita, misalnya kita punya mimpi ini, tapi kadang-kadang digagalkan. Betul. Memberitahu kita tuh bukan dengan ya Allah nggak mungkin bicara sama kita kan, tapi sengaja menggagalkan rencana kita. Karena Allah tahu bukan itu nih yang terbaik buat kamu tuh bukan yang ini. Sengaja digagalkan supaya rencana biar yang lain tahu jalan yang lain. Rencana yang lain yang muncul. Betul. Dan ternyata kamu berhasil di rencana yang lain itu kan gitu ya kayaknya. Gitu. Terinspirasi kan. Jadi kalau misalnya kalian merasa gagal, jangan merasa gagal. Jangan merasa gagal karena mungkin itu caranya mungkin ada Allah jalan yang lain. untuk ngasih tahu bukan itu tempatnya kamu, ada tempat yang lain. Kayak gitu kan. Benar. Oke, kita coba suite yang keempat. Mudah-mudahan saya menang lagi. Ya, satu lagi. Yes. Kali ini saya menang banyak, Allah ya Allah. 5 tahun ke depan. Iya. Ingin jadi apa? 5 tahun ke depan
nggak ingin jadi apa-apa sih dok, pengen jadi diri sendiri aja. Ini jadi diri sendiri. Pengen jadi diri Susah loh sendiri. jadi diri sendiri. Iya dok. Semakin banyak media sosial, orang ukurannya pasti pengennya kelihatan wow ya, nggak sih? Iya. Iya ya, Iya dok. gitu. Ya pengen jadi diri sendiri. Terus apa yang mau, kalau seandainya nih orang nanya, dokter Ibnu yang mana sih? Jawabannya Ibnu maunya orang jawabnya dokter Ibnu yang apa? Kan ingin jadi diri sendiri. Iya. Jadi kan orang nanya nih, misalnya mau cari dokter Ibnu yang mana? Dokter Ibnu yang punya klinik, dokter Ibnu yang bapaknya si ini, atau dokter Ibnu yang apa? Yang apa ya dok? Saya juga nggak. Pertanyaan aku benar-benar spontan loh. Jadi aku juga tak yakin kenapa dia nggak bisa jawab, karena kamu kaget ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya dokter Ibnu yang ini gitu dok, nggak ada ininya sih. Kalau dianggap simbolnya pekerjaan atau keluarga? Keluarga sih dok. Keluarga. Kalau pekerjaan sih nggak terlalu ini. Nggak terlalu nomor 2 lah ya. Nomor 2. Pekerjaan. Iya. Nggak pengen terkenal dari kerjaan juga sebenarnya sih dok. Oh nggak, tapi kan klinik kamu itu kan masuk kamu ingin terkenal dari kerjaan. Jadi pekerjaan itu kayak memfasilitasi keluarga gitu ya, Iya. mengupgrade keluarga. Iya bener dok. Mungkin juga pekerjaan ini jadi berhasil karena doa-doa dari keluarga loh. Iya. Ya nggak sih? Iya sih bener. Kayak bentar lagi dokter Ibu mau nangis gara-gara saya. Terakhir dulu, habis ini udah selesai ya. Dokter Hana rese banget. Yang kelima, kalau kalah lagi kayaknya belajar sweet-sweetan lagi kayaknya. Yang kelima, terakhir. Oh, kelima. terakhir. Terakhir. Kayaknya harus menang dok. Nah, kayaknya saya menang, yakin saya. Saya pede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bener aku ya? Bener aku menang ya? Iya bener dok. Bener kan? 4 pertanyaan, aku 4 kali menang. Terus. 1 kali doang dokter Ibnu apa menangnya dokter Ibnu kalah terus. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pandangan kamu tentang YouTube Cerita Ana? Udah pernah nonton nggak sih? Udah. Oh, awas tuh, aku cek nanti HP-nya subscriber. Subscriber bukan. Dan apa yang kamu harapkan lah dari YouTube Cerita Ana? Banyak hal-hal yang nggak pernah terfokus sama kita yang malah difokusin sama dokter Ana dok. Yang kamu pengen kamu dapetin dari YouTube itu apa kira-kira? Kalau pertama ceritain ini dong gitu, ceritain ini dong, ngulik-ngulik tentang ini dong gitu. Saya malah suka ini dok. Yang bagian kamu suka bagian tentang kayak dokter Ana lagi ngebahas buku. Iya. Yang justru di luar dari kesehatan ya? Iya, ngebahas dari buku atau aktivitas orang kesehatan, misalnya bidan atau dokter kayak kita kan kadang-kadang masyarakat nggak tahu nih sisi lainnya dokter ini atau dokter itu tentang ya sisi lainnya lah. Kalau masyarakat pengen tahu sisi lain kamu, apa sisi lain kamu sebagai seorang yang bapak dan yang punya klinik? Apa ya dok ya? Ibnu hobinya apa? Saya hobi olahraga sih dokter. Pemanah kebetulan dokter. Oh iya, aku pernah lihat beliau tuh ini pemanah. Iya, aku pernah. Ini profesional ya? Sempet profesional dokter. Oh, sempet ikut lomba-lomba kayak gitu-gitu. Habis gitu udah enggak karena kondisi dokter. Kondisi ya. Gitu. Tapi aku lihat dokter Ibnu tuh malah justru sisi lainnya ya, entrepreneur malah. Kan emang suka ngembangin. Ini kan ini bisa tercipta kan karena sisi entrepreneur ya kan? Iya dokter. Iya nggak sih, dokterpreneur kalau istilahnya dokterpreneur. Ya nggak, kan maksudnya kayak bisa kepikiran bikin lab, bikin radiologi segala macam dan ngejalanin itu kan? Iya, sebenarnya ya
ya terpaksa sih dokter, maksudnya kan nyari Peluang. peluang. Iya. Ya. Dan kita juga harus pinter-pinter ini dokter, nyari lahan yang baru gitu. Iya. Berpikir kreatif ya. Iya. Kita kan kalau mau survive Survive. itu harus berpikir kreatif. Bener. Bener. Selainnya juga super sistem yang baik harus ini ya, pintar Iya. nyari peluang ya. Oke deh. Itu aja sih sebenarnya aku pengen tahu banyak hal inspirasinya. Oh, berarti kamu sukanya kalau bisa di channel YouTube Citana tuh ngulik sisi lain nih ya, dari seorang tenaga kesehatan. Terus bahas juga sisi kehidupan. Iya, aku tuh memang itu. Aku tuh udah bosen banget bahas tentang kuliah. Sebenarnya kita ini apa, dokter apa bukan sih? Nah, coba Citana segini dulu ya. Kayaknya dokter Ibnu kayak udah capek banget, lelah mental ngadepin saya. Ngadepin seniornya. Pertanyaannya berat tuh. Ternyata pertanyaannya berat katanya, bukan game. Ini mah namanya ngulik-ngulik kehidupannya dia. Dan mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya dokter Ibnu ya. Nah, dan teman-teman mudah-mudahan ada yang termotivasi dari apa yang ditonton kali ini. Semoga Amin. bisa menjadi amalan buat dokter Ibnu dan saya. Amin. Dan see you video berikutnya, gerbek praktek dokter siapa yang berikutnya kita lihat lagi. See you, assalamualaikum. Salam.